Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, selamat bertemu kembali di Mesin Waktu Channel. Kita lanjut di serial apa ya? Bore up Honda Grand Piston 52. Ini C-series lah. Kemarin kita sudah ulas area blok di video sebelumnya tuh sama buret. Sekarang kita lihat buat area silinder head. Ini silinder headnya. Ini korekan sederhana, bisa teman-teman terapkan apa ya, buat yang baru oprek-oprek dah. Apa ya, dari porting dulu dah. Buat porting ini yang X. Ini sebenarnya saya cuma ngalusin aja sih. Ngalusin apa ya, nggak saya gedein, nggak ada yang saya gedein. Ini cuma luka mata tuner. Ini pun nggak saya finishing apa ya, yang halus itu. Pokoknya luka mata tuner aja. Nggak ada yang dirubah-rubah di sini. Dan ini porting yang in. Buat porting ini juga nggak terlalu besar teman-teman. Sebentar. Gimana ya? Jadi portingnya ini nggak ekstrim banget, alias standar banget. Karena ini saya cuma ngalusin aja tuh. Yang dirubah di bagian dalam sini. Kalau Honda C-series kan pas di sininya kecil banget ya, itu agak diperbesar sama saya. Kalau total diameter ininya kecil banget. Ini aja kan nggak pakai minyak. Saya berpatokan pada ini nih, ebonitnya nih, ebonit bawaan pabrik. Jadi diameternya nggak dirubah tuh. Kecil banget, ibaratnya ini diameternya masih bawaan pabrik, cuma dihalusin. Sama di area arah bos klep sini nih, ditata ulang di sini. Tuh. Bentar saya buka dulu di overlapnya biar agak terang sedikit. Gimana ya? Jadi buat portingnya nih nggak neko-neko banget, cuma asli bawaan. Ini asli bawaan pabrikan. Saya halusin aja arahnya. Tapi yang area dalam sini pas di tengah-tengah itu saya gedein. Sama area yang di setting klep sini nih. Itu dalamnya. Wes porting cukup ya ini, karena nggak ada yang dioprek-oprek, cuma sederhana banget portingnya. Karena kan ini klepnya standar, saya masih aplikasi klep standar. Kita totweb dulu, wes. Klep standar, squeeze area nggak diapa-apain. Kemarin kan hasil buretnya tuh di video sebelumnya 11,5. Jadi buret kemarin itu di video sebelumnya di part 1 itu ruang bakarnya ini masih standar bawaan pabrik. Lanjut noken as. Buat noken as ini di gerinda sendiri ya, saya grinding sendiri. Patokannya cuma dari sini doang, cuma harus pakai dial di atas mesin paprasnya tuh dari awal sentuh. Ini noken asnya sama, ini saya buat nih, enggak, yang ini buat menjelaskan dan pokoknya saya patokan dari awal sentuh saya tandain. Nah itu jadi patokan awal buat
membuat base circle-nya itu 17 mili saya buat. In dan X sama. Lalu apalagi ya? Pokoknya rubuhannya sederhana dah. Karena ini basicnya noken as standar yang saya papras sendiri. Base circle-nya 17 mili. Jadi metodenya saya taruh dial di sini. Pokoknya pas di awal sentuhnya aja dah, itu buat patokan, buat apa ya? Membuat base circle-nya dulu. Apalagi buat noken as ini apa ya, noken as asli saya papras sendiri. Patokannya saya apa ya, dari awal sentuh saya ukurnya pakai dial di sini. Jadi yang saya tandai itu yang putih itu awal sentuh standarnya, itu buat patokan. Noken asnya IMI, pinggangnya 17, tapi setelan klepnya udah mau habis kalau pakai ini nih. Ntar kita coba aja gimana hasilnya. Ya, klepnya standar, terus pelatuknya juga standar, model tappet masih. Cuma saya ganti per klep. Per klepnya ini aftermarket teman-teman, aksesoris. Saya beli 2 kemarin, ini yang satu sudah saya pasang di silinder head ini, yang satu seperti ini. Jadi dia renggang. Di base circle 17 mili itu kalau saya pakai per klep Suzuki Smash sudah keburu mentok. Jadi saya pakai ini. Ini tingginya 32. Biasanya buat matic sama bebekannya itu Jupiter Jet. Jadi dia lebih renggang, terus apa ya, pada saat noken as, noken semua atau lift maksimalnya nggak mentok. Saya coba kemarin pakai yang Suzuki Smash itu mentok, nggak bisa aplikasi di base circle 17. Karena ini kan nggak disekrap dan sitting klepnya pun belum mendem, masih cakep. Apalagi ya? Pelatuk standar. Oh iya, ganjelan ini nih teman-teman, ganjelan pelatuk Temlar. Ini saya pakai ring tipis di sini. Patokannya adalah kita ngelurusin ini, batang klep sama setelan klepnya kita lurusin. Tuh, yang X ini lurus. Terus apa lagi? Oh ya, saya ada modif sedikit di area sini teman-teman ya. Sebentar, nah ini nih. Dudukan apa ya? Ini buat baut setelan klepnya. Kalau di base circle 17 mili itu setelan klepnya hampir keburu habis, masih bisa dikencengin, masih bisa diejas, tapi agak keburu habis, makanya ini digerinda teman-teman. Digerinda, yang digerinda sini nih, ininya nih gerinda atas bagian sini. Pokoknya dari jarak sini ke sininya itu saya buat 5,5 mm. Dari jarak sini ke sini kan ada bekas gerindaan tuh. Nah, biar setelannya masih bisa di setel kencang. Kalau itu sih masih bisa, cuma ya kita cari aman aja dah. Wes,
buat overlapnya pun noken asnya ini nggak ekstrim amat teman-teman, karena saya masih pakai motor ini buat harian, buat warawiri bengkel. Kita lihat overlappingnya. Ini overlapnya segini teman-teman. Cuma buat klepnya ini diameternya agak saya kecilin. Itu sekitar 0,5 mili keliling yang in maupun yang X. Kalau enggak pas overlap ini antara klep in dan X-nya ini tipis banget gapnya, jaraknya. Sapa kayak si ngentut. Tidak berpendidikan babar blas lagi bikin YouTube ngentut. Handphone ini canggih kameranya we. Kameranya suaranya. Prek. Aduh. Keras bos. Ini kan overlap. Ya udah gini doang lah overlapnya segini teman-teman. Ini buat warawiri. Klep standar. Klep standar ini dengan sudut standar ini kita nggak bisa bikin overlap terlalu lalu mepet banget, serem, nggak bisa terlalu tinggi overlappingnya. Kita dulu. Waduh. Mari kita lanjut buat proses pemasangan. Jadi sekarang kita pasang gear sentriknya dulu teman-teman. Tapi tanda topnya kita pasang di sono dulu berlawanannya, kan di sini nih aslinya nih. Kita lihat overlappingnya dulu. Kita dulu. Ini tanda ininya nih. Tanda topnya. Kita pasang di sono dulu. Klep menutup. Jadi kondisi bebas. Lalu kita cari overlapnya. Overlap itu pada saat klep membuka bersamaan. Nah, di sini kita geser-geser nih ya. Kita cari bukaan ya, feeling aja lah, karena ini nggak pakai metode dial, nanti pasangnya kita cari yang paling sama aja, feeling. Yang dimaksud saya itu klep in dan X nya itu pada saat ngebuka itu ya kita cari yang tingginya paling sama dah gitu. Nah kalau ini kan masih tinggian klep X, kita cari yang paling sama. Nah setelah itu misalnya ini udah sama nih, kita lihat topnya. Tujuannya apa? Iki. Kalau top bawaan standar di sini nih. Nanti kita ngetopinnya agak miring, ikutin ini overlappingnya. Tuh udah ketonton dulu, udah kelihatan. Nah, kalau ini kita dulu mataharinya nih. Sebentar teman-teman, mohon maaf. Nah ini baru. Kalau aslinya kan kita lurusin cowakan ini nih, kalau top bawaan pabrik. Kalau yang sekarang nih dengan noken aspal perasan, kan ini kan manual nih, kita ngetopnya agak geser sedikit, jadi ke sini. Sini dah, ikutin ini buat patokan. Jadi nanti teman-teman kita pasang mesin, kita topnya di sini, bukan di sini, jadi agak geser ke sini. Dengan satu syarat, itu head dan blocknya belum dipapras. Kalau udah dipapras beda, nggak bisa ngikutin metode ini, harus pakai dial dan degree. Oke, ini saya sudah dapat patokannya. Sekarang saya mau pasang silinder headnya. Sekarang kita topin pistonnya dulu.
Tapi ini patokannya nggak pada inian STD nya ya, standarnya. Ini top piston, ini kayak gini nih. Yang namanya kruk as dia pasti punya jarak main clearance-nya tuh. Kita kasih kawat, ini kita goyang-goyang gini tapi pistonnya masih tetap di posisi yang sama TMA. Jadi kita bingung mana menentukan topnya. Caranya begini nih teman-teman. Mungkin kita nggak pakai degree. Pokoknya apa ya? Kita susah ngomongnya. Ngejelasinnya yang susah. Posisi TMA piston, kesini masih TMA, kesini masih TMA. Kita cari di tengah-tengahnya. Nah, ini tengah-tengahnya adalah selisih. Karena kalau stang piston itu ada jarak mainnya. Jadi ini top, sama kayak kita kalau pakai degree atau buset derajat, kita carinya sama seperti ini. Jadi topnya di sini teman-teman. Kita patokannya pakai kawat ini, dan kawat ini jangan disentuh-sentuh buat patokan. Kita taruh di tengah sini. Oke, mengerti? Lanjut masang head dulu. Silinder headnya sudah saya pasang. Ini nggak saya videoin karena apa ya? Ya udah banyak lah. Cara pasangnya pun gampang. Tapi patokannya tetap bushing antar blok ini harus dipasang biar posisi top centernya antara blok ini sama ininya sempurna. Jadi ini tadi topnya teman-teman, taruh di tengah karena dia punya clearance begini nih. Kalau kruk as pasti punya jarak main. Kita taruh di tengah selisihnya aja. Terus sebentar, saya atur kamera dulu, agak silo nih teman-teman. Nah ini, aduh, megang kameranya sulit. Jadi ini tanda top standar, dan tadi ini yang sudah kita lihat pada saat overlapping. Jadi di sini, jadi patokannya kita nggak di standar pabrikan lagi, tapi kita di sini. Kita lurusin antara tanda top pada timing gear ini atau apa ya, gigi sentrik atas dengan yang ini. Patokannya seperti itu dan sederhana sekali mesin ini. Selanjutnya di part 3 saya akan ulas masalah area kopling. Ini ubahannya sedikit, cuma nanti kemungkinan ada yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Sama area pengapian magnetnya kemungkinan saya masih pakai standar dulu. Nanti kita atur di timing pengapiannya. Kebetulan untuk C-series ini sedianya analog, jadi nanti kita tambahin sedikit buat apa ya, timing pengapiannya di sini. Asiknya CD analog itu bisa geser-gesernya lebih mudah. Kalau yang sudah digital itu biasanya ada limiternya, dan dia pun nggak bisa digeser-geser melalui panjang pickup pulsernya ini. Ntar kita coba terapkan. Selanjutnya apa ya? Oh iya, di part 3 nanti area sini sama apa dipisah aja ya, ntar gimana nanti dah. Oke, ini mungkin video singkatnya ini saya jadi berikutnya tinggal pasang tutup sini, tutup ini apa, gigi sentrik depan, tutup klep udah. Kemungkinan buat engine ini saya pakai karburator standar, kalau enggak dari Karisma. Ntar kita lihat dah, teman-teman ikuti saja. Tapi saya nggak bisa janji cepet mesin ini jadi ibaratnya, karena ini nyambi banyak kerjaan. Oke, terima kasih banyak teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.